Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah sekalian, hadirin dan hadirat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita aturkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan segala karunia serta limpahan rahmatnya kepada kita semua. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarga beliau, para sahabat beliau, dan juga seluruh umat beliau yang senantiasa menghidupkan sunnah beliau hingga yaumul qiyamah nanti. Alhamdulillah, kita bisa berkumpul, bermuwajahah, dan insya Allah di acara ini, di acara talk show ya, talk show terkait dengan program atau pengenalan program daurah insya Allah. Baik. Ustaz ada gambarnya, Ustaz? Hilang? Itu baru muncul ya. Siap. Alhamdulillah. Baik. Ya, mungkin sebagai prolog ataupun sebagai ini pengenalannya kita langsung tujukan ya kepada Ustaz Januar ya, Ustaz Abu Januar Arianto ya, sebagai pemateri insyaallah nanti dalam acara daurah serial qiraat. Nah, insyaallah ya. Baik. Silakan Ustaz, kita langsung saja tutup poin karena khawatir nanti mepet waktu zuhur ya, Jakarta atau waktu Bogor. Ya, silakan Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jazakallah khair Ustaz Heri, Syekh Abu Hibban, hafizahullah ta'ala. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Alhamdulillah, amanah dari umat terus bertambah rupanya ya. Dan karena kita mengikuti apa yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW tentang bagaimana kita amanah terhadap Quran ini ya. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama, sebaik-baik kalian adalah yang belajar terus-menerus dan juga bila diberi kesempatan ya ngajar ya. Ini merupakan garis hidup kita insyaallah taala, dan juga termotivasi dari hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh oleh Anas bin Malik ya, sahabat Rasulullah SAW. Kemudian ketika Nabi SAW ditanya tentang siapakah orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Dan di antara kabar yang sampai kepada kita adalah yaitu satu golongan ya, satu jenis manusia yang betul-betul punya kekhususan luar biasa untuk mendapatkan nanti syafaat di hari akhirat ya, syafaat di yaumul qiyamah. Bahwasanya di kalangan manusia itu ada yang disebut sebagai ahlin atau keluarga dekat ya. Kalau kita itu dekat dengan penguasa kan segala urusan gampang ya. Ya, jadi kalau penguasa itu punya kita berjasa pada saat pemilihannya, misalnya seperti itu, ya beberapa urusan kita akan dimudahkan ya. Begitu pula dengan penguasa Rabbul Alamin yang lebih mulia, lebih agung, lebih berkuasa kekuasaannya, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ada yang disebut dengan tim sesnya, tim sukses. Ya, kerjanya apa? Kalau di dunia ini kan dengan partai politik misalnya, ya, mensukseskan kepemimpinan duniawi. Nah, kalau kita, Pak Insya Allah adalah tim ses dalam rangka mensyiarkan kitabullah, ya, mensyiarkan Al-Quran Al-Karim supaya sampai kepada umat, ya, supaya
difahami, dipelajari, diamalkan, dipraktekkan dalam kehidupan dan menjadi rahmatan lil alamin insyaallah taala. Nah, orang-orang yang seperti ini disebut Rasulullah sebagai ahlin, yaitu keluarga dekat. Ya, keluarga dekat itu punya kedekatan yang sangat luar biasa. Ya, Rasul ditanya oleh para sahabat, ya manhum ya Rasulullah, siapa yang disebut dengan keluarganya Allah ya, yang dekat, yang fasilitasnya VIP nanti ya di dunia maupun di akhirat. Rasulullah mengatakan ahlul Quran ahlullah wa khasatuh, ya. Orang-orang yang senantiasa dekat dengan Quran, ya, senantiasa berkerabat dekat, ya, seolah-olah hubungannya itu sangat intens dengan Quran, itulah disebut sebagai ahlullah wa khasatuh, orang-orang yang dekat sekali dengan Allah Subhanahu wa taala dan akan mendapatkan kekhususan luar biasa nanti di dunia wal akhirah insyaallah taala. Sehingga motivasi ini menjadikan kita ya terus menggali ya berdekatan dengan para pengajar Quran ya, diantaranya yang kami dapatkan dari bacaan-bacaan Quran, salah satunya dari Kiai Yasin Sakho Muhammad ya, beliau dulu sempat beberapa tahun adalah ketua Lajnah Pentasih Quran yang alhamdulillah beliau termasuk sosok yang sangat berkesan dalam periode pelajaran kami berguru ya, mencari guru-guru yang mungkin gitu. Sampai kemudian salah satu nasihat beliau ketika wisuda Quran, ketika memberi sanad ke teman-teman yang sudah menyelesaikan 30 juz dengan beliau memberikan wasiat untuk harus punya majelis Quran. Jadi murid beliau itu harus punya majelis Quran, ya, majelis qiraat. Lebih tepatnya begitu ya. Maka kemudian kami diminta ya untuk mengawal majelis ini, diantaranya adalah membawakan nanti tentang riwayat Qalun. Ya. Nah, saat ini sendiri pun ya riwayat Qalun ini sedang menjadi garapan Lajnah Pentasih Quran. Saya boleh share screen saat ini ya? Ya, silakan biar lebih ini menarik. Silakan. Nah, ini salah satu kelihatan Seth? Kelihatan di layar? Ya, oke, sudah. Ya. Nah, ini adalah qiraat Imam Nafi ya, riwayat Qalun pada mushaf kuno di Ternate. Ya. Artinya Nusantara dulu itu ya pernah ada mushaf Quran Qalunnya. Ya. Nah, ini kalau mau dibaca boleh ya, artikelnya di lajnah.kemenak.go.id. Ini diperkirakan ya ditemukan kemarin jurnal Sukuh ya 2014, kemudian dipublish ya, bisa dibacain beritanya. Ya, ini menunjukkan bahwasannya umat Islam di Nusantara ya itu pernah berpegang kepada riwayat Qalun. Ya. Begitu pula berita di tempat yang lain, termasuk di Lajnah juga, sudah dirapatkan akan diterbitkan Al-Quran Indonesia resmi dari Lajnah Pentasih Quran, Quran riwayat Qalun, Ustaz. Ya, sekitar beberapa hari yang lalu, alhamdulillah sudah selesai juz 1 sampai juz 10. Nah, ini kan butuh kerja keras ya untuk bisa membumikan riwayat Qalun di Nusantara kembali ini ya. Dulu sudah pernah ada, sudah ada mushafnya ya. Dan kita tahu kalau Quran itu tidak didukung oleh kekuasaan ya, yang menyebabkan kenapa riwayat Hafiz itu bisa apa? Bisa populer karena didukung oleh otoritas Ottoman ya, atau Turki Utsmani. Ya, ini bagian dari perjuangan kita untuk mengembalikan kembali ya kejayaan riwayat Qalun di bumi Nusantara kita ini. Itu mungkin mukadimahnya, Ustaz. Ini sekaligus menjalankan wasiat dari guru kita Kiai Haji Yasin Sakho Muhammad. Monggo saya kembalikan ke Ustaz. Insyaallah.
Ini sudah ya prolognya ya. Ya, singkat, padat, dan ya langsung menjurus mengenai ya. Pak, insya Allah. Oke. Nah, nanti kira-kira gambaran programnya bagaimana, Sat? Mungkin silakan. Baik, ya. Kita insya Allah akan mencari Apa jalan yang akan termudah. dipelajari, bagaimana teknisnya, silakan. Ya, ini kebetulan ada di hadapan kami sebuah kitab namanya Al-Jisrul Ma'mun, ya. Terjemahannya ini jembatan aman, apa Zat? Lebih tepatnya apa ya? Jembatan paling aman atau apa ya? Ila riwayati Qalun, menuju bacaan riwayat Qalun. Ya, jadi kitab ini Masya Allah, ya, beberapa kali kami mempelajari dengan beberapa masyaikh ya. Sangat simpel, sederhana, yang susah-susah dibikin mudah, yang ribet dibikin gampang, yang gelap-gelap dibikin terang, yang mungkin orang dulu bayangkan apa sih riwayat Qalun, dengan mempelajari kitab ini mulai ada bayangan. Gitu. Ya, karena kitab ini Masya Allah ya, usulnya singkat, tek 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 ya, terutama yang berbeda dengan riwayat Hafs. Ya, jadi yang sama banyak, Ustaz. Yang sama dari riwayat Qalun itu banyak sekali, dan orang yang sudah selesai belajar tajwid riwayat Hafsnya dengan belajar ini itu memperkuat ya pondasinya. Ternyata yang dulu kita pelajari, oh kenapa dibaca ini, kenapa dibaca begini, dengan belajar Qalun itu malah ada tambahan, oh alah ternyata begini dulu sebabnya. Ya, jadi insya Allah kita akan membahas ya kaidah usulnya maupun farusnya insya Allah taala ya, dengan tentunya min thariq Syatibiyah. Kurang lebih itu, Sat. Monggo, bila ada lagi apa yang perlu, tema-tema apa, monggo silakan. Nah, nanti teknisnya apakah nanti belajar usul saja atau kemudian juga ada prakteknya, itu banyak pertanyaan yang disampaikan gitu saja. Nah, dengan durasi 4 hari nih, spektakuler itu 4 hari saja kita langsung mengenal ya. Namanya juga mengenal ya saja. Tapi nanti kira-kira gimana nih dari Ustaz sendiri? Kita akan berusaha mengambil jalan yang paling sederhana ya, dan semua kitab ini kalau nanti sudah mengikuti 4 hari ya pembelajaran bersama kita nanti ya, insya Allah akan dipandu, Zat. Jadi kita mau menyelesaikan semuanya per halaman ya tentu butuh waktu yang sangat panjang ya. Tapi insya Allah kita akan diberikan rambu-rambu ya, cara mempelajarinya ini, kemudian titik poinnya ini ya. Kemudian yang ini begini, bagian ini perlu perhatian sedikit ini ya. Sehingga nanti usulnya kita akan bahas ya. Yang mudah-mudah di awal nanti akan mudah. Hari pertama insya Allah dijamin mudah. Nah insya Allah baru hari kedua mungkin yang jelimet-jelimet kita kulik-kulik. Kemudian langsung misalnya ya hari pertama nanti usul yang berbeda dengan riwayat Hafs ini. Kemudian nanti kita akan praktek farsnya, Al-Fatihahnya, Al-Baqarah, begini. Kemudian nanti kita akan terangkan sedikit bagaimana cara menjamaknya, gini. Jadi langsung teori usul, penjelasan titik-titik poin yang harus dikuatkan, kemudian langsung praktek, Zat, ya praktek yang memungkinkan nanti siapa yang siap untuk membaca dengan cara menjamaknya begini. Nah, insya Allah indah, Zat. Ya, insya Allah akan indah. Anggap ini kita sedang menelusuri taman-taman surga, Zat. Ya, jadi ingat Quran itu ya. Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litasqa. Quran itu bukan turun untuk memberi beban, justru Quran itu mengangkat beban. Yang selama ini kita bingung, Qalun itu apa? Enggak kebayang, dengan belajar ini beban tentang apa itu Qalun hilang. Ya, akan terang insya Allah taala. Mudah-mudahan. Amin. Insya Allah berarti nanti pokoknya akan betul-betul ini ya, maksimal dan interaktif. Sepertinya. Gitu ya. Nah, kemudian juga ada yang bertanya juga ini, Sat. Gimana, Sat? Sepertinya
sinyal ada kami yang kendala? agak kendala, Ustaz. Ustaz, suaranya kayak agak terputus. Oh Nih. gitu. Oh, terus. Sekarang gimana, Ustaz? Lancar suaranya? Sudah lancar. Sudah, oke. Nah, kemudian ini, Ustaz, ada juga yang mempertanyakan kalau kita yang istilahnya masih baru belajar gitu kan, masih tajwid aja mungkin masih baru, kemudian juga mungkin hafs saja usulnya belum semuanya gitu dikuasai gitu ya. Nah, itu kira-kira gimana nanti strateginya gitu? Ya. Semua usul hafs, Ustaz, ya, dari mulai makhraj, sifat, kemudian idghamnya, kemudian nun mati tanwin ya, kemudian ikhfa iklab ya, dengan segala macam hukum-hukum. Itu riwayat Qalun sebenarnya juga sama, Ustaz. Ya. Kalau kita perhatikan kan dasarnya sebenarnya sama ya, hanya nanti cabang tertentu saja yang berbeda. Sehingga ketika kita riwayat hafiznya merasa misalnya Ustaz saya belum sempurna begini-begini, justru riwayat Qalun itu menegaskan kembali, ya, menelusuri kembali bahwa usul hafiz itu begini loh, tek 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 tek. Nah, sehingga kalau misalkan Ustaz kok kami lompat ke riwayat Qalun, bukan lompat ya. Jadi riwayat Qalun ini persis dengan riwayat hafiz ya, dalam hal makhraj sifat nggak ada yang berubah, semua riwayat ya untuk makhraj sifat ya, kemudian hukum-hukum tertentu itu sama persis ya. Maka kalau kita mempelajari Qalun ya, ini sebenarnya bukan pindah kaidah usulnya, bukan, tetapi memperkuat kembali sambil kita punya wacana atau punya wawasan ya, bacaan yang model lain ya. Nah, hal ini justru memperkuat, ya, memperkuat, dan nanti akan kita bahas. Kalau kita bisa menelusuri riwayat yang lain, nanti riwayat hafaznya itu jadi otomatis tambah kuat. Jadi belajar riwayat Qalun itu menjadi semacam suplemen tambahan ya, obat penguat untuk riwayat usul hafiz kita, Ustaz. Ya, kadang kita kan merasa hafiz itu bingung gini. Ternyata ketika baca riwayat Qalun ini ketemukan, oh kenapa hafiz begini, Qalun begini, nanti hafiznya jadi tambah kuat begitu. Ya, jadi dulu memang kami waktu ingat awal-awal Kiai Asin Sako minta baca, Ustaz ya. Coba baca kira sabah surah Al-Fatihah. Itu saat ketika dingin dulu. Coba Ustaz dulu gimana tuh? Kali ya. Iya, coba Ustaz cerita tuh bagaimana. Monggo. Ya udah, lidah itu rasa keluhnya khawatir salah ya. Udah takut salah duluan gitu ya. Padahal selalu dimotivasi sama beliau Ustaz ya, gampang, dah langsung baca aja gitu kan. Tapi memang kesan pertamanya ya Masya Allah gitu ya. Begitu ini spektakuler. Kita suruh baca Al-Fatihah, baca Al-Baqarah gitu ya. Ya, pokoknya Masya Allah lah pokoknya. Kesan pertama dengan beliau ya. Ya, seperti itu. Mungkin sama juga ya Ustadz juga ya. Wah, pertama kali baru kenal, langsung jamak lagi saja dulu ya. kita belum juga Qalun satu, terus nanti satu lagi waras. Tapi Masya Allah, dari situ kita termotivasi saja. Sangat-sangat termotivasi gitu. Wah, ini penasaran ini kata Kiai ini gampangnya dari sisi mana kan itu? Terus ngomong gampang gitu. Mana ini perasaannya? Udah ini ya, tapi alhamdulillah ya. Setelah itu ya apa namanya? Ilmu itu kan anugerah kalau saya bilang gitu ya, anugerah. Kemudian juga pemahaman itu adalah hidayah gitu ya. Artinya ya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Nah, alhamdulillah, dan insya Allah kita telusuri jalan-jalannya, dan mudah-mudahan ini sebagai sarana atau jembatan ya, sebagaimana yang saya Taufik Domroh Hafizullah tuliskan gitu kan. Mudah-mudahan ini jadi jembatan untuk menggapai hidayah, menggapai pemahaman gitu ya. Insya Allah mudah-mudahan. Waktu itu kita belum mengenal saja. Kita mengenal ada Abdul Ma'mun ya, belum. Iya. Kita langsung belajar Satibi, insya Allah itu langsung das. Iya. Itu tiap kali beliau ngomong apa itu kita gentayangan tuh pikiran kita kemana gak? Nah gitu. Ya. Kadang-kadang maksud itu di awal, tapi besoknya ya wallah alam.
Ya, saya masih ingat kata-kata beliau itu. Ini kenapa beda? Ini logat Badawi ya. Ini suku Badawi begini-begini, suku begini-begini ya. Itu doang. Ya, jadi tahunya itu ada berapa macam, udah gitu saja ya. Bahwa Quran itu ada berapa macam, sehingga kita ketika ngaji Quran itu, oh ternyata ada pilihan bacaan yang lain loh, gitu kan. Sehingga bacaan kita itu betul-betul lebih tambah kuat dengan motivasi bacaan-bacaan yang lain tersebut. Iya, betul. Baik, Ustaz, supaya efektif juga waktunya, mungkin kita undang juga ya para hadirin hadirat ya, yang sudah hadir di ruang Zoom ini, barangkali ada yang ingin bertanya ya, terkait dengan program yang insya Allah kita adakan mulai Senin besok, Ustaz ya. Iya, insya Allah. Senin besok. Jadi kalau para hadirin hadirat yang belum mendaftar, penasaran, ya silahkan hubungi kontak yang ada, yang di flyer ataupun yang di broadcast itu ya, yang sudah disebar ya. Itu nanti bisa langsung kontak panitia ya untuk mendaftar. Dan insya Allah kita biayanya ini ya Ustaz ya, nggak mahal, bahkan semampunya. Yang penting ada untuk komitmen aja lah gitu Ustaz ya. Siap. Menyelesaikan. Jadi insya Allah kita nggak patok mahal-mahal gitu ya. Karena wasiat dari beliau juga saat Anda ingat ya, dari Kiai Yasin Sakho, Quran itu jangan dipersulit gitu ya. Artinya orang mau belajar silahkan gitu. Bahkan kita saat ya berkesan sekali ngaji dikasih makan coba. Betul Ustaz, saya kita bawa. itu masih terasa dalam hati ya. Jadi kita dulu waktu datang kan berguru ya Pak Kiai, kami minta diangkat jadi murid, kami mau belajar gitu kan. Oh iya, dipermudah kan. Enggak macam-macam, enggak ditanya segala macam. Oh ya, ini begini. Terus setelah itu ayo silakan setoran, didengarkan bacaan kita gitu kan. Ada yang salah dibenerin, dibimbing gitu kan. Udah seperti orang tua dengan anak gitu kan. Dituntun pelan-pelan gitu, Masya Allah ya. Per hurufnya ininya, kalau salah disentuh tangannya kadang gini. Itu saya masih ingat tuh. Kalau udah begini itu tanda-tanda udah selesai. Gitu. Ya, kemudian yang berkesan yang kita membuat mau nangis itu setelah ya dikasih ilmu, ya dikasih nasihat, ya setelah itu selesai dikasih makan, ya Allah Ustaz. Dan terus terang kami sebenarnya malu Ustaz kalau ada ngajar ngaji terus berbiaya-biaya. Kami malu, betul-betul malu ya, tapi pengalaman yang dari Kiai Fatoni gitu ya, salah satu penghargaan murid kepada guru ya, paling tidak ada yang harus dibuktikan saya supaya lebih maksimal ya. Ini pengalaman Kiai Fatoni demikian, pengalaman Kiai Yasin Sakho demikian, sehingga kita mix ya menjadi program di Markas Imam Qaulun insyaallah taala. Jadi enggak ada yang kita ingin mempersulit, enggak. Kita semua ingin mempermudah insyaallah taala. Ya, ini juga program kerjasama Markas Imam Qaulun ya, Ustaz ya. Online maupun yang offline ya. Kemudian juga Mahat Imam House tentunya ya. Kemudian juga RKP Humero Ustaz ya. Nah, ini program bersama insyaallah untuk menyemarakan, mudah-mudahan dakwahnya semakin tersebar ya. Gitu. Baik, amin. Kita undang saja para hadirin. Silakan barangkali yang ingin bertanya terkait dengan program atau penasaran ini apa sih yang akan diadakan ini gitu kan. Ya, silakan barangkali ada yang mau bertanya. Kalau yang ikhwan diharapkan sih bisa video ya, tapi kalaupun enggak ya nggak apa-apa gitu ya. Tapi biar lebih bagus, biar lebih interaktif itu saja. Di-on-kan videonya ya, untuk yang ikhwan. Kalau yang akhwat ya boleh audio saja ya. Videonya di-off-kan. Baik, silakan barangkali ada yang bertanya. Sebut namanya, silakan. Ya. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Ya, Abu Abdillah Parung. Dengan siapa? Abu Abdillah. Abu Abdillah dari Parung ya? Ya, sekarang di Parung. Aslinya di jauh sih, cuma sekarang di Parung. Sekarang domisili di Parung ya. Soalnya ini dekat Ustaz Januar ya. Alhamdulillah, tetangga. Iya. Ya, silakan. Ini ada sedikit pertanyaan. Bagaimana sih
cara kalau kita misalkan kita belajar riwayat Qalun ya. Kan ini kan kita nanti insya Allah mungkin pelajari hukum dasar ya, tajwid ya, usul-usulnya gitu ya. Berarti ini kan otomatis kita akan tahu juga perbedaan secara mendasar tentang bacaan antara riwayat Qalun sama riwayat Hafs gitu ya. Nah, pertanyaan selanjutnya berarti ada pertanyaan di sini, apa kita bisa membaca dua riwayat dalam satu waktu ketika kita membaca di sholat gitu ya. Dalam misalkan kita sholat maghrib, apakah kita bisa kumpulkan dua riwayat dalam satu waktu gitu? Tadi agak kurang jelas, ini mungkin sinyal, Zat. Jadi yang saya tangkap tadi, boleh nggak kita setelah belajar nanti mempraktekkan di sholat, kemudian menggabungkan dua riwayat dalam satu waktu gitu. Kurang lebih gitu pertanyaan Zat, betul tidak? Betul, Tad, betul. Oh, ya. Jadi di riwayat Hafs ya, kemarin kami membedah tentang masalah talfik ya dalam metode Maisura Fatoni. Talfik jangankan satu riwayat ya. Dua riwayat. Satu riwayat kalau dicampur misalnya riwayat Thorik Thoyibah ya, kemudian ketemu dengan bermacam-macam Thoyibah itu dicampur dengan Thoriknya Syatibiyah, ini terlarang. Jadi bolehnya itu dalam satu majelis ya satu Thorik ya, kecuali dalam rangka belajar ya, dalam rangka ikhtibari atau sedang ujian, maka dalam satu majelis atau menjamak boleh ya dengan beberapa riwayat ya. Tapi kalau untuk digunakan ta'abud, digunakan dalam sholat, usahakan rapi toriknya, riwayatnya, kiroahnya. Ya, ini juga sebagai rambu-rambu buat kita ya. Ketika kita sholat misalnya ya, ketika kita membaca Al-Quran ya, ketika kita ibadah tilawah Quran, usahakan rapi toriknya, riwayatnya, kiroatnya. Ya, makanya kenapa penting kita belajar kolon, belajar model bacaan yang lain ya, supaya kita itu ada rambu-rambunya. Ketika baca dalam sholat itu ya begini gitu. Nah, kami pernah bertanya ke Kiai Asin Sako, Pak Kiai, kalau kita dalam sholat, rokaat pertama kita pakai riwayat kolon, rokaat yang kedua pakai riwayat Hafs misalnya, boleh tidak? Maka beliau mengatakan boleh. Ya, jadi dalam satu majelis bacaan, ya dari mulai ta'awudnya, kalau pakai bismillahnya, kemudian akhir al-qat'unya, usahakan rapi satu torik. Ya. Nah kalau mau berpindah yang lain, maka ya tinggal berpindah waktu dan kesempatannya. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Sudah jelas ya, Ustaz Abu Abdillah barangkali? Atau oh iya. Ya. Ya berarti intinya kalau misalkan dalam satu waktu tadi ya, misalkan sholat maghrib, misalkan rakaat pertama kita riwayat Hafs, rakaat kedua riwayat Qalun, gitu ya. Berarti boleh. Penting rapi, yang penting rapi ya. Misalkan dalam saat itu Hafs semua gitu misalkan ya. Betul. Atau misalnya boleh juga ya, misalnya Al-Fatihahnya riwayat Qalun. Oh iya. Kemudian suratnya yang lain, itu juga tidak masalah. Yang penting tadi ya, satu majelis bacaan ini riwayatnya, satu majelis lagi ini. Ya, jelas majelisnya, perbedaan majelisnya ya. Oh iya. Iya. Tapi untuk menjadi imam ya, saran kami kalau ini kan sendiri ya, sholat sendiri itu saran kami jangan dipraktekkan dulu di masyarakat ya. Sampai sikapnya siap dulu. Kadang kami dulu pernah ya bernafsu ya. Ramadan menteri kami ajarkan riwayat yang lain ya. Kami minta untuk apa? Untuk baca riwayat yang lain ya. Wah, jadi masalah. Ya itu pengalaman kami, jangan sampai diulangi lagi. Jadi itu kan syiarnya harus dengan cara yang baik, jangan sampai orang malah lari dengan Quran gara-gara kita. Orang supaya datang
terus dengan Quran, ya gunakanlah cara-cara yang bijaksana ya. Makanya kalau untuk sendiri ta'abud langsung hubungan kita dengan Allah ya, salat kita ya kita yakin bacaan sudah benar, rapi, boleh kita gunakan. Tapi kalau untuk orang lain makmum di belakang kita ya, ini Iya. harus sedikit harus bijaksana. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz Abu Abdillah sudah cukup? Sebenarnya masih ada sih, tapi dilemparkan ke lain dulu. Nah, coba barangkali ada yang mau bertanya lagi saja. Nanti kalau Iya. tidak ada boleh nanti silakan bertanya lagi. Iya, Baik, siap. kepada Syukran, hadirin jazakumullah khair. kepada hadirin yang lain atau hadirat satu saja, silakan yang ingin bertanya barangkali kita berikan kesempatan. Jadi silakan bertanya yang ingin ditanyakan terkait dengan program. Walaupun nanti mungkin nggak ikut dulu nggak masalah, silakan yang penting biar tahu dulu gitu ya. Nah, dan mudah-mudahan bisa mewakili pertanyaan yang lain. Silakan, ada yang mau bertanya? Ya, Ustadz Biro mau bertanya? Apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama dan domisili Ustadz, silakan. Nama Birun Hamidi, domisili Prabu Mulih, Sumatera Selatan. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Mau nanya tadi yang kitab tadi, kalau kita ikut ada fasilitas kitab nggak Ustaz? Ini panitia boleh menjawab ya. Fasilitas silakan. Nah, baik. Kalau untuk sementara kita ini saja sediakan yang PDF dulu karena memang untuk yang versi cetak kita memang harus pre-order dulu dan memang harganya agak mahal ya, variatif sebetulnya teman. Kita agak ini ya. Mungkin kalau mau cetak mungkin cetak sendiri silakan ya. Karena yang free itu adalah PDF-nya dari kami ya. Nah, seperti itu. Dan nanti insya Allah juga Ustadz Januar juga sesekali mungkin tampilkan slide dari kitab tersebut ya, barangkali. Iya, insya Allah. Ya, baik seperti itu. Jadi kalau untuk cetaknya sementara kita belum ada Ustadz ya. Nah, kita kalau mushaf sih ada Ustadz, kalau mushaf. Kalau mushaf alhamdulillah mushaf itu sudah tersedia. Cuman untuk stok kitabnya qadarullah ini habis ya. Dan pengirimannya agak lama dari Mesir ya. Nanti barangkali kalau ada yang ingin pesan bolehlah nanti hubungi panitia seperti itu saja, insyaallah. Nah, ada lagi yang lain, Ustaz? Untuk programnya berapa lama, Ustaz? Program berarti ini Ustaz Januar ini. Ya, silakan Ustaz. Insya Allah ini 4 hari ya, 4 hari dari Ba'da Asar ya. Kalau waktunya panjang, mudah-mudahan sampai pada maghrib ya, atau 1 jam sampai 1 jam setengah lah, insya Allah taala ya. Kalau asar, sampai sebelum maghrib lah. Nah, mudah-mudahan ya, setelah belajar ini, nanti yang mau tetap konsultasi via WA atau mau lanjutan yang lain-lain, tetap akan difasilitasi insya Allah. Ya. Jadi kalau ada pertanyaan diskusi, kalau sudah mempelajari usul, kemudian tahu cara membaca kitabnya gitu. Ini susunannya gimana sih, kok ada jumlah ayatnya beda ya, kemudian ada riwayat Satibiyahnya begini, untuk riwayat yang lain beda lagi ya, itu kan butuh diberikan rambu-rambu ya. Insya Allah 4 hari ini saya rasa bagian dari kemudahan ya, bisa menjadi jembatan tahu cara membaca kitab. Kami dulu juga ngeblank apa ini, tapi setelah kami berguru ya, kami diberikan rambu-rambunya, ternyata memperdalam sendiri jauh lebih nikmat insya Allah. Tapi harus ada yang membimbing gitu. Makanya kemudian kami sengaja 4 hari ini ya pengenalan ya, tapi pengenalannya insya Allah akan berlanjut ya. Seterusnya kalau nanti misalnya Ustaz perlu ada majelis lagi 4 hari lagi, oke, insya Allah ya, apapun yang memudahkan umat masyarakat kita akan upayakan insya Allah dengan tim termasuk dari Markas Imam Qaulun insya Allah. Nah, jazakallahu khair Ustaz. Ya, sesuai dengan namanya Markas Imam Qaulun ya. Sesuai ya. Belajar Qaulun insyaallah. Iya. Tadi ada yang menanyakan nomor ya, Ustaz Abu Abdillah ya, menanyakan nomor Ustaz. Maksudnya nomor panitia atau bagaimana tadi? Nomor WA, Tat.
Iya, nomor ustadznya juga. Oh, Ada oh di gitu. grup, Ustaz, boleh? Nanti kita Sudah gabung belum Ustaz Abu Abdullah? Sudah, alhamdulillah. Di yang grup yang mana? Yang Grup di yang itu. Daurah Syariah Al-Qiraat ya? Iya. Oh ya, berarti tinggal ini ya, Ustaz Januar ya, tinggal cek admin saja ya. Nah, di situ ada insya Allah. Oh, ini yang mendaftar, grup yang mendaftar itu. Yang yang adminnya mendaftar. Ustaz Zahra. Oh iya, nah, nanti bisa langsung ke beliau juga bisa ya? Ya, Nanti. siap. Bisa langsung di situ. Atau Syukron. Ustaz Januar mau mencantumkan nomornya di sini boleh? boleh saat nanti kita terbuka kok ya. Di panitia ada. Ya, barangkali ingin tanya-tanya. Lebih baik mungkin kontak panitia supaya jelas ini yang belajar kolon. Nah, nanti kan satu arah dulu ya. Lebih enak kan. Kita juga langsung connect kan. Oh, yang dari sini tek biar lebih mudah. Ya. Betul. Ya, silakan saja nanti hubungi panitia ya, panitia pendaftaran ya, Saudara Zahra untuk menanyakan tentang kontak supaya lebih enak jalurnya ya. Baik. Ya. Kepada Ustazah yang lain barangkali ada yang ingin bertanya silakan. Silakan barangkali ada yang ingin bertanya lagi terkait program atau seputar program ini, silakan. Ya, assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama dan domisili, silakan Ibu Ustazah. Nama Ella dari Jogja, Ustadz. Ya, baik. Ella dari Jogja. Untuk riwayat kolun, sebenarnya saya sudah pernah belajar, hanya saja masih sangat awal dan belum punya gambaran utuh cara menjamak seperti itu. Nah, kira-kira nih Ustadz, untuk biar kita punya, jadi itu masih abu-abu gitu Ustadz, padahal sudah ikut 2 kali daurah. Tapi belum punya gambaran utuh. Nah, kira-kira kalau untuk prakteknya, itu kira-kira kita sampai berapa juz, biar kita bisa punya gambaran utuh, apa cara menjamaknya gitu Ustadz. Ustazah sudah pernah sampai mana baca riwayat kolonnya Al-Fatihah kemudian sampai surat apa atau ada tertentu atau baru teori saja? Kalau usulnya sudah, kemudian untuk prakteknya baru awal-awal surat Al-Baqarah awal-awal Ustadz. Ya ini Ustadz, jadi memang penting ya, metode menjelaskan itu penting ya dalam kaidah pendidikan itu at-thariqah ahammu minal madah. Jadi metode menjelaskan itu terkadang lebih penting ketimbang materinya. Nah ini kan secara materi ini kan luar biasa ya, Al-Jisrul Ma'mun ini materinya luar biasa. Kami dulu mendapati kalau kami belajarnya sendiri, nggak ketemu metodenya, itu kesulitan. Ya, jadi seolah-olah menakutkan. Menjamak qiraat itu horor. Tapi setelah kita ketemu metodenya, oh caranya gini, oh yang hal-hal yang digarisbawahi pending dulu tuh ini ya, yang utama tuh ini, itu mudah Ustaz. Ya, Ustaz gitu mungkin ya. Jadi nanti di acara kita akan mudah-mudahan ya menemukan metode terbaik. Ya, walaupun nanti mungkin ada yang lebih baik lagi ya enggak apa-apa lah ya. Jadi nanti yang kami sampaikan adalah metode terbaik, termudah sehingga ada gambaran globalnya, sesuatu yang enggak beban dulu. Ya, adapun nanti rinciannya ya itu butuh teknik khusus untuk menjelaskannya. Ya, begitu wallahu a'lam. Saya putus saat ini. Baru lancar lagi. Ada di saat ini. Halo Ustaz. Tadi sempat putus Ustaz.
Iya betul. Ya, yang merah itu ya. Sekarang sudah lancar terdengar? Sudah lancar. Sudah. Ya, silakan Ustaz. Diulang sedikit tadi yang terakhir, Ustaz. Iya. Tadi tentang metode sudah ya. Jadi penting sekali metodenya. Ya, metode. Setelah kita metodenya tahu, kemudian harus mengalami prakteknya. Nanti lama-kelamaan, oh gini, oh ternyata yang susah itu di bagian ini doang loh. Dan ketika yang susah ini kita kulik-kulik, jadi mudah insya Allah. Kurang lebih begitu, Ustaz. Ya. Bagaimana lah? Jelas atau masih ada yang iskal lagi? Silakan. Ya Ustadz, sudah jelas. Cuman kalau untuk prakteknya biar bisa lancar itu kira-kira sampai berapa juz ya Ustadz ya? Soalnya saya pribadi itu belum tertarik buat talaki riwayat Qolun gitu Ustadz. Jadi cuma ingin tahu aja. Ya, jadi setelah kita ketemu metode Ustadz, ya kan al-madah ya, kemudian at-thariqah ahammu minal madah. Kemudian al-mudarris ahammu minat thariqah ya. Guru itu juga faktor penting ini supaya memberi semangat kita untuk mau ngaji Qolun itu gimana gitu kan. Mau mempraktekkan ya, sampai kami punya guru itu beliau tidak mau tuh ya sholat menggunakan riwayat hafs. Pokoknya kalau beliau sholat atau beliau jadi imam, selalu beliau akan pakai riwayat yang lain. Nah, misalnya kalau kita baca Qolun ya boleh berazam ya. Kita sudah belajar nih, kita pengen serius mempraktekkan nih ya. Maka sholatnya kalau bisa juga praktekin nih Qolunnya, itu juga salah satu motivasi dari guru yang luar biasa ya. Kemudian ruhul mudarris, nah ini justru yang luar biasa lagi nih ya. Kenapa kami tertarik dengan riwayat yang lain? Ya sosok dari Ki Hasim Sakho ya, itu yang mengantarkan kita bersemangat luar biasa untuk mau menjadi bagian dari penebar dakwah Quran ya dengan beragam riwayatnya insyaallah taala. Makanya kita bikin serial qiraat ya insyaallah. Jadi itu sudah temukan nanti metodenya, kemudian mudah-mudahan juga nanti dapat guru yang baik ya. Bahkan misalnya ada guru yang lain yang lebih baik dari kami dukung sekali. Ketemu syekh yang mungkin kami dukung sekali. Kemudian warisi ruh kesemangatannya. Ya, supaya kita itu wah, ini harus serius nih belajar dan prakteknya begitu Ustaz. Ya, tapi kalau masih Ustaz saya pengen sekedar tahu dulu ya. Ruhaninya sampai situ enggak apa-apa ya, tapi nanti ya dengan kita bermajelis dengan seorang guru yang serius sungguh-sungguh, mudah-mudahan ketularan untuk bisa menjadi bacaan hari-hari ya insyaallah taala. Baik, berarti itu Ustaz sudah cukup atau ada lagi? Iya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa dan dari mana? Silakan. Dengan Ibu Riana dari Medan. Ibu Riana. Nah, dari Medan. Mau tanya Ustaz. Silakan. Imam Hafs sama Imam Qolun ini berbeda ya Ustaz ya? Imam Hafs dengan Imam Qolun ya. Silakan. Karena saya pernah belajar Imam Hafs. Ya. Nah, kalau berbedanya dari mananya ya kalau makhrajul hurufnya, Ustaz? Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Riana. Silakan Ustaz. Kalau ditanya ini beda atau sama, jawabannya banyak yang sama, sedikit yang beda. Tapi sedikitnya 30 juz itu kan ya lumayan lah ya. Sehingga jangan khawatir Ustaz. Ya, kita mempelajari hal yang sama-sama Quran ya. Mungkin juga rosemnya juga mayoritasnya sama ya. Kemudian jumlah ayatnya mungkin ada yang perbedaan berapa antara kalau Imam Hafs kan Kufiyun ya. Sementara Kufah dengan Madinah itu mushafnya itu beda jumlah ayatnya. Ya, itu nanti perlu kita pelajari ya, biar kita tahu juga untuk supaya nanti kalau ada orang bawa Quran yang model lain, kita jangan sampai terfitnah.
ini Quran sesat karena tidak sama dengan Quran saya. Ya enggak ya, jadi jangan sampai terjadi kasus seperti yang dulu di Batam, ya ada Quran riwayat yang lain, ya viral. Ini lihat di foto sama dia, ini Quran mulai apa namanya musuh-musuh Islam mulai membuat Quran-Quran model baru, ya ini harus diwaspadai. Nggak taunya Quran riwayat yang lain. Nah, makanya kita perlu belajar di antaranya nanti serial qiraat ini supaya kita punya ilmu ya sehingga kita tahu samanya apa, ternyata banyak tuh samanya. Bedanya apa? Oh, ternyata bedanya ini sudah gitu ya. Sehingga kita lebih bijak dalam menanggapi seandainya nanti ada fenomena di masyarakat. Ya. Demikian wallahu a'lam bishawab. Iya, Masya Allah. Ya. Dan sebetulnya kalau riwayat Qaulun ini kan tadi disampaikan di prolog itu pernah kita pakai ya sebetulnya dulu ya di kerajaan Islam dulu ya, bahkan ya yang bagian timur itu. Ya artinya Indonesia itu sebenarnya dulu pernah gitu ya memakai riwayat Qaulun gitu ya. Artinya sekarang kalau kita munculkan lagi itu sebenarnya hanya mengulang lagi sebetulnya. Ya, jadi sebenarnya bukan perkara yang asing apalagi untuk Indonesia itu. Cuman karena saking lamanya saja, saking lamanya dulu gitu ya, nggak dikenal akhirnya jadi asing lagi sekarang. Ya, jadi, apa sih Qaulun itu apa gitu kan? Banyak yang masih belum tahu kan. Gitu. Oke. Baik. Ustazah mungkin sudah cukup Bu Riana? Iya, jadi program yang akan diselenggarakan nanti akan membicarakan hal ini juga. Ya, tentu Ustazah. Ya, tentu justru kita belajar riwayat Qaulun itu metode dari ini ya, Syekh Taufik Ibrahim Domroh ini. Beliau itu sangat, kenapa beliau ini kitabnya sangat luar biasa ya, karena beliau itu nggak ribet-ribet, beliau cuma sekedar menjelaskan usul riwayat Qaulun tuh ini bedanya dengan Hafiz ini ya, yang sama dengan Hafiz sudah dianggap maklum ya, sehingga oh Hafiz tuh begini ya, terus Qaulun begini oh ya, sehingga orang oh ternyata bisa juga dibaca dengan model yang lain dengan alasan kenapa bisa dibaca begitu, karena ini oh bahasa Arab itu ternyata gini dan itu semua ditampung oleh Al-Qur'an ya di dalam sab'atu ahrufnya itu ya. 7 huruf Quran itu apa sih? Oh ternyata ini ya model bacaan yang lain, dan itu juga Quran diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi nanti akan ada kepuasan tuh ya, karena niatkan bahwasannya belajar kita ini adalah menggali harta karun peninggalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ingat, Nabi kita itu tidak meninggalkan dinar, dirham ya, tidak meninggalkan harta karun ya yang ya korun yang meninggalkan harta karun. Ya, harta terbaik, harta karun ya. Kalau kita udah kadang harta karun ya. Warisan terbaik Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Quran. Ya, taraktu fikum amrain. Rasulullah SAW meninggalkan 2 perkara ya. Berarti maksudnya mewariskan ya, memberikan warisan terbaik ya, yaitu kitabullah wa sunnati ya. Kitab Allah yaitu Al-Qur'an ya, termasuk riwayat Qaulun ini adalah betul-betul datang dari Nabi kita Muhammad SAW. Ya, termasuk yang menanyakan di chat tadi saat latar belakang referensi dan penulisnya ya, nanti kita akan sebutkan ya secara singkat tentang referensinya apa saja, kemudian penulisnya siapa, kemudian apakah mendapatkan sanad. Insya Allah panitia memfasilitasi. Ya, panitia akan memfasilitasi yang berminat dengan sanad, yang memenuhi syarat. Gimana Ustaz? Dapat enggak? Ya, silakan Ustaz Heri ini tentang ya. Dunia persanad. Oh, bersyarat. ya S dan K berlaku lah, syarat dan ketentuan berlaku gitu saja. Ya. Tapi nggak susah-susah banget, tapi juga nggak gampang-gampang banget lah ya saja. Nah, kita pertengahan aja. Karena kita fokusnya adalah menyampaikan materi ya. Nah, itu yang paling penting ya. Jadi kalau sanad ibaratnya sebagai bonus lah saja, maksudnya ijazahnya gitu ya. Nah, tapi kalau kita sudah belajar, sudah menguasai dan sudah layak ya, insya Allah nanti itu pun akan menyusul gitu ya. Insya Allah. Yang penting sekarang fokus aja dulu belajar saja. Fokus dulu belajar, sampai menguasai betul-betul sehingga kita dikatakan layak ya.
Siap. Itu Ustaz. Jadi memang Quran itu kan ada ilmu riwayah, ada ilmu diroyah ya. Quran itu memang sampai kepada kita itu dengan mutasil ya, bersambung bahkan mutawatir ya, dipertanggungjawabkan secara sempurna oleh umat hari ini ya. Maka kemudian sanad juga bagian dari penting dari Quran ya. Makanya untuk bisa mengantarkan ke arah sana, ya paling enggak ya, kalau mau riwayahnya dapat, diroyahnya harus clear. Gitu kan. Masya Allah. Ini bagian dari kita memfasilitasi umat Islam, ya kaum muslimin, supaya bisa dapat dua-duanya insya Allah ta'ala. Makanya Markas Imam Qaulun ini mohon didukung terus. Ya, Amin. supaya Terus eksis. didukung, terus. Insya Allah. Ya, insya Allah. Kita terus kembangkan terus program-program yang ini ya, program-program dakwah. Siap. Quran ya, bismillah ta'ala. Insyaallah nanti bersama dengan Ma'at Imam Hafs dan RKP Humairo ya, berkolaborasi. Amin. Oke, ya. Baik, yang lain ada lagi barangkali? Ini tinggal berapa menit lagi, Ustaz? Ya, sepertinya maksimal kita sampai jam 12 waktu Bogor ya, Ustaz ya? Iya, monggo. Waktu Indonesia Bogor nih ya. Nah, kalau sudah jam 12 lewat kita nanti sudah persiapan untuk adzan. Baik, mungkin satu atau dua penanya lagi barangkali, silakan yang ingin bertanya. Mumpung ini masih ada kesempatan, jadi supaya bisa bertanya lebih intens gitu ya, lebih maksimal lagi gitu pertanyaannya. Silakan, barangkali ada yang ingin bertanya. Ya, silakan Ustazah yang ingin bertanya terkait dengan program ini. Ya. Ada? Kalau tidak ada, maka yang sudah bertanya pun boleh bertanya lagi, barangkali silakan. Ada yang masih belum jelas? Ya. Agak putus, Ustaz. Agak putus. Suaranya agak putus saja. Sudah lancar. Sudah lancar. Ya. Silakan Ustazah. Kita masih ada kesempatan kurang lebih 5 menit lagi saja. Ya. Ada yang mau bertanya lagi? Ya, baik. Kalau belum ya mungkin sedikit aja Ustaz ya. Nanti follow up-nya nih setelah selesai daurah ini nanti gimana Ustaz? Silakan Ustaz. Bisa diberikan gambaran ya. Baik ya. Jadi alhamdulillah ini bagian dari kontribusi kita ya untuk membangkitkan Islam dan kaum muslimin ya. Kejayaannya itu sesuai dengan seiring dengan kejayaan Quran ya. Jadi kalau Quran ini bisa jaya di bumi kita ya, di Indonesia khusus di wilayah dekat kita ya, atau di keluarga kita ya, obrolannya hari-harinya itu Quran. Dan Masya Allah ya, Quran itu kalau dikulik-kulik ya, seperti kalau kata Kiai Hasan Sakho itu seperti emas, biji emas. Jadi emas ini mau dibikin apa saja ya, mau dibikin gelang, mau dibikin kalung, mau dibikin cincin, mau dibikin dinar ya, mau dibikin apapun ya, kalau sudah dasarnya adalah emas, itu berharga sekali nanti insya Allah ta'ala. Ya, sehingga Quran ini adalah lebih dari itu, lebih dari emas, intan, berlian ya, berharga sekali ya, sehingga obrolan tentang Quran itu akan menjadi obrolan yang sangat besar sekali pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Diskusi tentang Quran ya, keilmuan Quran itu kemuliaannya sebagaimana kemuliaan yang berkalam, yaitu yang berfirman, yaitu Allah Subhanahu wa taala Jalla wa ala Rabbuna ya. Makanya kami mengingatkan diri kami dan juga teman-teman ayah bunda bapak ibu kakak adik segala yang hadir untuk meniatkan ya, ini bagian dari kontribusi kita untuk kejayaan Islam dan kaum muslimin ya. Kejayaan Islam dan kaum muslimin sesuai dengan bagaimana sikap umat menjayakan Quran. Hari-hari ini kan kita dapati kabar ya, nanti Islam akan jaya, tahun sekian-sekian akan bangkit lagi ya, kejayaan Islam ya. Nah, ini estafetnya udah di kita nih. Untuk mengantarkan ke sana, apa langkah terbaiknya? Salah satunya Quran. Ya, berkontribusilah sebesar-besarnya untuk Quran ya, jadilah bagian dari
pengemban estafeta perjuangan Quran. Ya, makanya setelah belajar ini, ya kami berharap ya untuk bisa juga mendalami dan mengajarkan kembali. Ya, kita pengen lahir ulama-ulama Quran yang hebat, yang luar biasa mendunia dari kalangan umat Islam, mobil khusus Indonesia atau Nusantara dan sekitarnya ini. Ya, karena dulu sudah luar biasa berjaya ya. Islam kalau kita lihat sanad-sanad guru kita itu sampai ke Andalus ya, kemudian balik ke Mesir, Baghdad segala macam ya, sampai kemudian ke Madinah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Artinya kalau Quran ini ya menyebar murid-muridnya, pejuang-pejuangnya, ini akan menjadikan Islam akan bangkit insyaallah taala. Itu yang bisa kami sampaikan, Ustaz. Baik, itu sekaligus closing, Ustaz ya. Karena tinggal 2 menit. Oke, tinggal 2 menit, bahkan tinggal 1 menit lagi. Nah, baik, demikian mudah-mudahan talk show kita kali ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala, kemudian bermanfaat untuk seluruh kaum muslimin ya. Nanti kita akan selenggarakan daurah pengenalan qiraat ya, dan insyaallah berset, dan kedepannya juga kita akan lanjut terus saja. Nah, dan bertanya apakah nanti setelah kolon ada lagi? Insyaallah ada lagi, Ustaz ya. Ini ada riwayat Hamzah, Ustaz. Nah, tuh udah langsung lompat Hamzah tadi. Enggak ya, kolon, harus dan seterusnya insyaallah. Nah, ya insyaallah ya, kita urutkan nanti ya. Bahkan sampai akhir bismillah, Ustaz ya. Mudah-mudahan insyaallah. Dan berikan kemudahan bisa terus lanjut. Waktunya, timingnya nanti insyaallah kita kabari lagi ya. Yang penting sekarang yang kita akan adakan adalah yang riwayat kolun insyaallah bismillah taala. Baik ya. Di sini juga menjelang zuhur, jadi insyaallah mungkin kita cukupkan saja sampai di sini. Untuk barangkali yang ingin bertanya, baik yang hadir sekarang ataupun yang nanti menyimak via rekaman di YouTube ya, silakan bisa hubungi panitia ya. Kalau yang sudah gabung di grup pendaftaran silakan bisa ditanyakan langsung. Kalau yang belum, nanti bisa lihat di bagian deskripsi atau komentar video ini di YouTube ya. Silakan untuk menghubungi nanti supaya bisa segera ditindaklanjuti seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kita cukupkan saja dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Barakallahu fiik. Jazakumullah khair. Barakallah.